Nanti cateringnya cukup nggak ya, nanti souvenirnya cukup nggak ya, ntar bajuku gimana, gaunku gimana, keluarga dari jauh-jauh ini gimana. Kalau persiapannya sih sekitar 1 tahun sampai 6 bulan, tapi yang bener-bener sudah mulai cari desain undangan, kemudian cari venue, catering dan lain-lain ya 6 bulan sebelumnya lah kira-kira. Sekitar 4,5 bulan. Persiapannya itu aku nikah Desember 2016, terus lamarannya bulan Juli 2016, berarti Agustus 5 bulan. Berapa ya? 6 bulan. Hampir 6 bulan. Ngurus sendiri karena pernikahanku dulu itu sebenarnya cukup unik sih, karena kan bukan pernikahan pertama juga. Jadi ini pernikahan kedua baik buat aku maupun untuk suamiku. Jadi kami berdua lebih pengen pernikahan yang kedua ini bisa jadi seperti yang kami inginkan daripada pernikahan yang sebelumnya. Jadi kami ngurus sendiri semuanya, mulai dari awal konsep segala macem sampai hari H nggak ada panitia, cuma kami berdua Ngurus sendiri. Sebenarnya awalnya mau pakai WO, tapi waktu dirapatin sama keluarga ternyata kebetulan waktu itu ada om yang punya sekian pasukan gitu, yang itu juga bukan dari keluarga untuk nyiapin, jadi nggak jadi pakai WO. Jadi panitia sebenarnya itu panitia keluarga sih, cuman lebih profesional gitu orang-orangnya. Nah jadi ada pembagiannya itu. Jadi karena aku bikinnya di Bali, nah kebetulan aku sama pacar aku di Jakarta. Jadi kita nyiapin yang sebagiannya di Jakarta, yang belum di sini, tapi yang di Bali pakai WO. Proses persiapan apa ya? Itu tadi sih intinya adalah karena kami berdua kerja dan nggak ada WO, jadi kami harus ngeluangkan waktu, pinter-pinter nyari waktu untuk ketemu orang ini dan itu. Kami keluar kantor, kemudian ketemunya siang atau nanti habis pasca pulang kantor baru bisa ketemuan sama orang vendor gitu aja sih sebenarnya. Nggak gampang gitu, ribet-ribet banget. Kendala utamanya karena acaranya sendiri di Malang, akunya di Malang, keluarga di Malang, tapi calon suami di Bandung, jadi ya agak susah buat persiapannya karena sama aku ngurus sendiri. Kendala utama itu aku LDR, karena calon suami aku waktu itu di Jakarta dan aku di Malang. Jadi itu kendala paling parah sih dan paling membuat pusing, paling bikin stres. Karena ya gimana ya, kalau LDR itu kan pacaran aja LDR tuh pasti ribet gitu ya, apalagi mau nikah. Yang itu teknisnya banyak banget dan keluarga dia juga jaraknya jauh sama keluarga aku. Dia di Riau, aku di Malang gitu, jadi jauh banget. Terus LDR ya udah itu yang paling bikin stres. Duit. balik lagi duit. Sebenarnya sih kata orang-orang ya, nyiapin pernikahan itu kalau kita nyiapin dengan hati, dengan tulus, sama-sama suka, pasti ada aja rezekinya. Tapi bener, ada aja rezekinya. Pembagian tugasnya nggak ada pembagian sih sebenarnya, tapi jadi kita benar-benar jalan berdua, semua berdua. Artinya mau desain undangan, mau cari foto, siapa yang foto, siapa yang band, catering, dan lain-lain, venue, kita benar-benar jalan berdua sih. Jadi misalnya kita mau cari referensinya kayak apa, misalnya aku dapat kayak gini, jadi aku kasih tahu suami pun juga seperti itu, dia juga dapat ini gimana, bagus nggak, ntar kita combine jadi satu, plus sama sampai nemuin ke vendornya, ke segala macam juga berdua sih datangnya. Karena acaranya di kotaku, jadi semua teknis aku yang pegang, sementara dia lebih ke koordinasi buat akomodasi keluarga dia pada saat acara nanti sih. Karena acaranya cuma ada di Malang, kita nggak bikin acara dua, atau di keluarga suami aku nggak bikin, jadi satu semua di Malang. Kebanyakan pembagian tugasnya sebenarnya kalau dibilang adil dan nggak adil tuh sebenarnya nggak adil gitu, karena pasti di Malang semua gitu. Walaupun secara kita bagi kayak pembiayaan nih, kalau suami aku
dibagi di bidang dokumentasi. Terus kayak ketika paling epic tuh ketika kita misalnya kayak milih mas kawin aja gitu kan, kita kan dia harus beli kan dia gitu, akhirnya dia yang beli. Aku harus mengukur ukuran cincin aku berapa, harus dikasih tahu kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya simple sih, yang harus disiapin di Malang aku yang nyiapin, yang harus disiapin di Jakarta dia yang nyiapin gitu. Budget paling gede itu di catering, tapi nggak bikin pusing juga sih karena dari awal mama udah nyiapin dengan prinsip bahwa tamu yang datang harus dapat sajian yang enak. Karena mama aku pintar masak, jadi ya budget gede ya udahlah, ngalah aja. Budget paling gede itu sebenarnya bukan aku yang mengeluarkan, tapi mama. Itu catering karena tamunya banyak banget. Kalau aku tuh budget paling gede tuh transportasinya ke sana. Sama biaya di sana kan aku mau pakai kursi. Jadi ada 2 model kursi di sana, ada yang mereka kasih pilih, ada yang Tiffany, ada yang apa gitu. Nah, aku mau yang Tiffany. Nah, itu mahal. Ya gimana dong, kok kursi lebih mahal dari makanan sih. Tapi karena pengen ya udahlah. Sebenarnya yang bikin ribet justru bukan persiapan terkait hari H, bukan terkait menu, catering dan lain-lain, tapi lebih pada proses administrasi dengan pemerintah. Artinya dengan KUA, dengan surat-surat dan lain-lain itu. Gitu. Jadi ya seperti sama-sama kita tahu lah gitu kan. Pasti kalau misalnya ngurus surat-surat gitu di kantor pemerintah juga, sorry to say sampai hari ini masih belum bisa sekali jalan jadi gitu. Apalagi kami berdua kerja, jadi harus meluangkan waktu untuk datang sendiri ke kantor pemerintahan, kantor KUA, kelurahan dan lain-lain untuk ngurusin surat. Nah itu yang bikin ribet adalah seringkali ada satu detail yang ternyata kemarin belum dimention, ternyata ketinggalan, harus dibawa lagi, datang lagi ke tempat kantornya gitu kan. Hal kecil yang paling ribet itu waktu fitting, karena beda kota tadi yang sangat jauh. Jadi ketika fitting, akunya sih gampang, keluarga aku gampang, tapi si calon suami dan keluarganya ini fittingnya gimana gitu. Akhirnya ya ada beberapa yang buat sendiri bajunya. Karena memang kita berkomitmen mas kawin itu yang beli harus pengantin laki-laki. Jadi mungkin bisa aja uangnya ditransfer terus aku yang beli, cuman kita nggak mau kayak gitu. Jadi mulai dari kayak perhiasan sama mas kawin tuh semuanya yang beli calon suami aku waktu itu. Nah itu tiba-tiba ekspedisinya tuh error, padahal udah pakai yang paling cepet, dan itu mas kawin nggak datang sampai seminggu kayaknya. Padahal semua yang lain udah masuk ke buat wrappingnya si seserahan itu udah masuk semua barang-barangnya. Tapi mukenanya malah belum, mukena sama Al-Qurannya malah belum. Jadi itu yang cukup bikin ribet waktu itu. Ngurus kantor. Ngurus kantor karena itu tadi sih, artinya kantor antara kerjaan di kantor dengan kapan saya harus meluangkan waktu untuk ngurusin persiapan pernikahan yang lain gitu. Plus seperti yang saya sebutin tadi soal administrasi surat menyurat itu tadi gitu, itu yang makan waktu. Artinya kayak percuma gitu loh, artinya datang sekali, besok datang untuk something yang tidak benar-benar besar gitu, hanya menyerahkan fotokopi apa, foto apa, kurang tanda tangan apa dan lain-lain gitu. Paling stres ngurusin dekorasi, karena kadang mauku dan vendornya menawarkan yang berbeda-beda, jadi ya pusing sih menentukan akhirnya akan gimana nanti dekornya gitu. Waktu ngurus KUA-nya, jadi ya begitu deh namanya masalah di kantor pemerintahan ya. Jadi kita udah nyiapin macam-macam, pas kita udah siap semua sekitar 60% lah gitu, terus kita ke KUA ternyata ribet gitu. Ngurusin kebetulan karena aku pakai pendeta. Nah, pendeta di sana tuh sampai udah bulan yang bulan Juli udah mau deket-deket hari H, belum confirm. Nanti pas 2 minggu sebelum ya, 3 minggu sebelum baru dia confirm oke,
buat pemberkatannya. Itu parah. Deg-degan, ntar nggak ada pendeta siapa yang memberkati. Untungnya aku diberi kebebasan untuk mengambil keputusan, walaupun kadang juga harus masih tanya ini gimana idenya, ini gimana. Tapi so far dia lebih banyak setuju sih dengan ide-ideku. Kalau saya sih soalnya tipikal orang kalau yang stres itu diselesain gitu. Jadi kalau malah ditinggal, malah papa ngapain, ya ntar nggak kelar malah tambah stres. Jadi ya udah deh dikelarin, cepet tanya-nanya ke orang, gini gimana caranya biar cepet selesai, ada yang bisa bantu atau enggak gitu, gimana caranya biar urusan administrasi dan lain-lain itu bisa cepat selesai, gitu aja sih. Atau paling enggak juga kami biasanya ya aja keluar makan, ngapain gitu, nonton dan lain-lain lah gitu. Kalau udah stres banget biasanya curhat ke teman, vendorku nyebelin nih apa-apalah gitu. Atau kalau misalnya teman lagi nggak ada, ditulis aja yang banyak gitu. Atau kalau emang butuh nangis, nangisin aja. Karena aku pernah nelfon ke calon suami yang nun jauh di sana itu cuma buat aku pengen nangis, 1 jam nangis sampai akunya ketiduran. Jadi ya luapkan saja, kalau butuh nangis, nangisin aja sih. Kalau stres biasanya uniknya persiapan pernikahan tuh kalau stres kita nggak bisa kabur. Kalau kita kerja stres kan bisa cuti ya. Kalau pernikahan tuh kayaknya deadline-nya nggak akan berubah gitu. Jadi aku nggak kemana-mana sih, cuman paling belanja gitu kan. Jadi ngilangin stresnya dengan kegiatan pernikahan itu sendiri. Jadi misalnya stres, terus misalnya waktunya belanja seserahan itu masih 3 minggu lagi, tapi kalau bisa dibeli sekarang ya beli sekarang, sekalian refreshing gitu. Untungnya waktu itu nggak ada, karena kami sendiri juga banyak DIY-nya ketika pernikahan. Jadi banyak menggunakan jasa teman-teman terdekat gitu. Jadi mulai dari fotografer pernikahan, kemudian band yang main di saat resepsi, itu dari teman-teman kami sendiri. Jadi udah sama-sama kenal, udah enak tektokannya. Jadi pada hari H ketika harus dibutuhkan jasa mereka udah jalan dengan lancar gitu. Belum lagi kan saya sendiri juga waktu pernikahan pada saat harus make up dan lain-lain juga saya tangani sendiri. Saya nggak pergi ke salon, saya make up sendiri, hairdo juga nggak yang ribet-ribet, karena kebetulan lagi dari pihak suami dan saya sendiri sih, kami punya prinsip bahwa ketika menikah berdandan bukan kemudian jadi someone different, bukan jadi seseorang yang lain yang nggak dikenal gitu kan, tapi benar-benar being your best, bukan jadi orang lain. Jadi ya make upnya ya seperti saya pada hari-hari biasanya, cuma dipoles gitu aja. Alhamdulillah nggak pernah sih, vendornya baik-baik. Kalau sama vendor, karena akunya ngantor, kadang jamnya itu bentrok gitu. Kadang aku bisa di jam kosong tapi vendornya lagi di luar kota selalu gitu terus. Jadi itu kadang yang bikin agak ingin balik aja gitu. Justru karena kami nyiapin pernikahan sendiri tanpa WO, apa yang kami harapkan benar-benar sesuai dengan realitanya. Jadi biasanya kalau misalnya ada teman-teman yang pakai WO kemudian ternyata ada kendala dengan preparing ini dan itu, atau ternyata yang ini nggak ada mbak, yang warna ini tidak ada, atau yang konsep seperti ini tidak bisa dilakukan, tuh nggak terjadi sama kami. Karena konsep yang kami awal pengen laksanain, kami kerjain sendiri, kami pilih-pilih sendiri juga. Jadi benar-benar by the end hari H exactly seperti apa yang kami pinginin sih gitu. Karena nikahanku masih 2 minggu lagi, masih belum tahu realitanya gimana, tapi harapannya ya semoga lancar, nggak ada yang kurang. Justru gimana caranya ini harus simple gitu, jadi malah ribet kan sebenarnya. Nah sebenarnya itu yang terjadi waktu hari H pernikahan. Jadi aku udah nyiapin segala macamnya, tapi pas hari H aku masih ngerasa kok masih kurang ini gitu. Tapi memang waktu banyak orang yang bilang sebelum nikah, pokoknya apapun yang udah kita rencanakan hari H itu pasti ada aja celahnya sebenarnya. Harapan yang sebelum mempersiapkan pernikahan,
pengennya kita nikahnya di Jakarta, nanti ngundangnya ini gitu. Nah akhirnya pas udah ngobrol lagi, ternyata kita ngundangnya hanya private gitu, family. Tadinya yang pengen, wah yang ini harus diundang, yang ini harus diundang, kebanyakan banget yang diundang. Akhirnya karena bikin yang ke Bali, jadi yang diundang tuh lebih ke keluarga inti aja, itu aja sih. Buat teman-teman yang lagi persiapan pernikahan, yang pertama dari pengalaman yang udah pernah saya dan suami lakuin, biasanya banyak calon pengantin yang sering lupa dengan keribetan proses administrasi sampai detik-detik terakhir gitu. Jadi sering sih yang terpikir pertama kali ketika melaksanakan pernikahan adalah, waduh nanti venue-nya di mana ya gitu, cateringnya seperti apa, makanannya, dekorasinya seperti apa, gaunnya seperti apa. Peran calon suami dan keluarga itu gede ketika persiapan pernikahan. Jadi sebisa mungkin nggak sendirian. Biasanya sih ada beberapa yang ini pernikahan urusan cewek nih, biar cewek aja yang siapin. Tapi ternyata dukungan dari suami, dari keluarga ketika kita harus persiapin ini, dan itu bahkan sampai hal terkecil kayak menentukan warna, kemudian undangan fotonya harus ditaruh di pojok yang mana gitu, dan lain-lain, itu matter gitu loh, bahwa mereka juga ambil bagian dalam semua persiapan, karena menikah adalah 2 orang bukan 1 orang gitu. Sebenarnya jauh-jauh hari sebelum persiapan pernikahan kamu mulai deh nyari-nyari kayak brosur atau datang ke pameran pernikahan, cari deh brosur-brosurnya supaya antara harapan kamu dan realitanya tuh jelas gitu, terutama di nominal dan harga-harganya. Lalu yang selama ini aku pelajari bahwa pernikahan itu nggak hanya tentang aku dan calon suami. Waktu awal-awal dulu itu aku masih sering berantem sama keluarga. Ini kan yang mau nikah aku gitu, terserah aku dong. Tapi ternyata lama-lama ya akhirnya belajar buat mendengar dan kompromi gitu aja, bahwa nggak semua yang kamu harapkan itu akan terjadi di pernikahan kamu aja. Jadi kompromiin aja sih sama keluarga dan nerima, harus fleksibel. Pesannya adalah itu tadi sih, yang pertama jangan dari persiapan pernikahan, pengalaman aku pribadi itu menunjukkan bahwa kita tuh harus ikhlas dan pasrah. Jadi setelah berusaha tuh harus pasrah gitu, nggak boleh kita punya idealisme, punya keinginan terus itu wajib banget terjadi semuanya 100%, itu nggak mungkin. Itu itu ibaratnya ceritanya baru mulai gitu. Cerita tentang pernikahan yang ribet-ribet itu baru mulai. Nah itu latihannya, nanti habis nikah itu akan lebih ribet lagi, lebih banyak lagi yang harus dihadapi. Makanya kalau waktu nyiapin tuh yang aku ingin sampaikan adalah itu harus bener-bener legowo gitu, kalau bahasa orang Jawa bilang legowo dengan semua kondisi. Jangan maksain juga, misalnya kita tuh anak hits ya kan, pengen ada foto booth yang keren, contohnya gitu aja deh. Itu kan kayak semua pernikahan sekarang ada foto booth. Tapi kalau kita ternyata orang tua nggak mampu atau apa, ya nggak usah dipaksain gitu. Kita harus benar-benar menghormati mereka, jangan mau enaknya sendiri, terus menghargai pasangan kita, menghargai calon mertua. Itu sih. Kebetulan aku sama pacar aku tuh orangnya simple, dua-duanya nggak mau yang ribet. Jadi apa-apa kalau kita misalnya mau nyari souvenir, kalau satu kali lihat kita udah seneng, udah kita milih yang itu. Mau nyari cincin, oh kita udah seneng yang itu, langsung dibeli yang itu, nggak perlu yang nyari-nyari jauh-jauh. Mendingan sih kayak gitu. Kalau mau nyari, kita obrolin dulu nih, kita mau nyari yang mana, baru kita nyari sama-sama. Jadi pas dicari, oh iya kita kan maunya berdua kayak gini, ya udah kita beli aja, udah dapat, lebih nggak ribet aja sih.